Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasuluhu amma ba'du. Sebelumnya puji syukur kita hatur bisa berkumpul mungkin lewat virtual ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam tidak dapat haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita bisa berada di zaman yang insya Allah terang benderang seperti ini. Perkenalkan saya Hasan Fauzia, saya merupakan mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dan sekarang saya menjadi volunteer di Taskia Juara yang insya Allah akan memandu acara pada malam hari ini. Pertama kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, ada pembacaan tilawah. Yang ketiga, ada materi. Yang keempat, ada sesi tanya jawab. Yang kelima, ada closing statement. Dan yang terakhir, ada pengumuman dan penutup. Nah, sudah hadir nih di tengah-tengah kita Kak Anissa Sativa. Aku sapa dulu dah. Assalamualaikum Kak Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masya Allah, Alhamdulillah Kak. Gimana nih kabarnya Kak Anissa? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Pasti lagi nih Kak persiapan mau UTS kan Kak ya? Iya, betul sekali. Masya Allah, UTS, Ramadan, harus betul-betul dipersiapkan. Iya, betul. Mudah-mudahan Allah permudah semuanya. Amin. Sebelumnya izinkan aku membacakan CV Kak Anissa. Kak Anissa ini merupakan sekarang masih mahasiswi aktif di jurusan di kampus Taskia, jurusan akuntansi syariah. Beliau merupakan kepala bagian akademik Taskia Plus Ahwat pada tahun 2019 sampai dengan sekarang Kak ya? Sampai dengan sekarang. Terus juga relawan Taskia Juara dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Staf penelitian dan pengembangan KSI Progress Taskia pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Staf pengembangan sumber daya manusia KSI Progress Taskia. Terus beliau merupakan wisudawan terbaik SMK Al Aisyah tahun 2019, juara 1 Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional yang diselenggarakan oleh STI CB 2018, juara 1 Olimpiade Ekonomi Islam Jabodetabek diselenggarakan oleh Taskia 2020. Siko, mohon maaf, ini agak putus-putus ya suaranya ya. Apa di saya aja? Sika coba diatur dulu. Halo. Tes. Ya, Sika tadi suara Rasika itu putus-putus di Nisa aja atau di kakak juga? Iya, putus-putus. Sika tolong dikondisikan terlebih dahulu. Putus-putus ya Kak tadi? Iya, ya. Tolong dicoba izin dulu diatur dulu terlebih dahulu ya. Oke. Oke, tadi sorry ada kendala di jaringan ya teman-teman. Tadi sampai mana ya Kak? Pengenalan Nisa di bidang prestasinya. Oh iya.
Oh ya, ulangi kita mulai dari awal aja teman-teman ya, karena tadi maaf jaringan agak kurang mendukung tadi. Kak Anissa Sativa merupakan pernah menjadi kepala bagian akademik Taskia Plus Ahwad 2019 sampai dengan sekarang. Relawan volunteer Taskia Juara dari 2021 sampai dengan sekarang. Staf penelitian dan pengembangan KSI Progress Taskia dari tahun 2020 sampai dengan 2021, staf pengembangan sumber daya manusia KSI Progress Taskia pada tahun 2021 sampai dengan sekarang. Kanisa juga merupakan wisuda terbaik di SMK Al Aisyah tahun 2019, juara 1 Olimpiade Ekonomi Islam Jabodetabek diselenggarakan oleh Taskia. Nah, dari CV-nya Kak Anissa ini banyak, Masya Allah banget ya, aktif juga prestasinya. Nah, sebelum kan kita sudah perkenalan nih sama Kak Anissa. Sebelum kita masuk ke materi nih, yang insya Allah agar diberkahi ya teman-teman, kita baca tilawah dulu ya, yang dia akan dibacakan oleh saudari Kak Halifah. Kepada Kak Halifah dipersilahkan. Oke, baik teman-teman, berhubung Kak Halifahnya ada Tes, Fahmi, sinyalnya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min ribal yarbu fi amwalin nas. Wa ma ataitum min ribal yarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Syukran nasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Fahmi. Nah, kita lanjut aja nih ke materi karena untuk membersihkan waktu juga nih teman-teman. Nah, materi kali ini tentang fikih muamalah yang kalian pasti sudah belajar di semester 1, 2, bahkan untuk kakak-kakak yang di HES nih. Fikih muamalah merupakan salah satu bidang studi yang mengaitkan antara aktivitas keseharian manusia dengan hukum Islam. Ilmu ini membahas keseluruhan hukum dalam Islam yang berhubungan dengan seluruh bentuk aspek muamalah dalam kehidupan masyarakat secara terperinci. Nah, pada malam hari ini Kak Anissa bakalan bawain materi tentang fikih muamalah. Kita langsung saja ya Kak. Nah, kepada Kak Anissa,
Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk waktunya Oke. 60 menit ya, Kak ya? Oh iya. Bisa tolong di share screen ya, PowerPoint-nya, Sika. Terus bagaimana Sika bisa di share screen PowerPoint-nya? Sebentar ya, Kak ya. Oke, Sika, biar aku aja ya. Sebentar. Oke, alhamdulillah sudah terlihat share screen-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nih bisa kumpul pada kesempatan kali ini untuk sama-sama belajar terkait Olimpiade Ekonomi Islam yang insya Allah bahasan pada kesempatan kali ini adalah tentang fikih muamalah. Dan tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang karena jasa dari Rasulullah tentunya kita semua bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, teman-teman semua, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Anissa Sativa, biasa dipanggil Anissa, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah, sekarang semester 6 dan ambil jurusan akuntansi syariah. Alhamdulillah nih, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan oleh teman-teman Tazkiyah Juara untuk mengisi materi yang biasanya ada juga nih dalam soal Olimpiade Ekonomi Islam, yaitu fikih muamalah. Mungkin teman-teman semua sudah belajar ya fikih muamalah. Jadi di sini kita seperti review aja gitu ya. Dan materi ini saya ambil dari kitab Sakti Posei gitu. Jadi ini semacam buku panduan yang biasanya dipelajari oleh anak-anak Olimpiade gitu, Olimpiade Ekonomi Islam. Dan karena bahasan fikih ini banyak sekali, jadi insya Allah untuk pembahasan fikih ini tidak hanya malam hari ini saja, tapi nanti akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya juga gitu. Oke, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, di sini saya berbicaranya saya di sini bukan berarti saya lebih tahu dari teman-teman semua. Saya juga adalah seorang pelajar dan perlu banyak tambahan knowledge atau pengetahuan gitu ya. Jadi mungkin nanti seandainya teman-teman menemukan kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, maka dengan senang hati gitu jika teman-teman mau langsung membenarkan gitu atau instruksi langsung itu boleh. Jadi di sini kita sifatnya ya sharing gitu yang tercantum di slide pertama ini. Next. Oke, nah ini yang paling dasar ya. Yakin banget di antara teman-teman semua, apalagi nih anak-anak HR pasti udah tahu makna dari fikih muamalah itu sendiri.
Jadi fikih muamalah itu kan ada 2 ya sebenarnya, fikih muamalah, yang fikih muamalah dan fikih ibadah seperti itu. Nah, di sini, secara bahasanya fikih itu adalah al-fahmu atau paham dan, muamalah sendiri itu adalah mufa'alah, yang artinya saling berbuat atau, saling berinteraksi seperti itu. Dan definisi ini tadi sudah disinggung oleh moderator kita, singkatnya adalah, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil terperinci. Dan definisi muamalah itu sendiri adalah, hubungan antar manusia gitu, interaksi. Kalau misalnya dalam aktivitas, ekonomi, jadi ini tuh seperti, apa namanya, melakukan jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya gitu. Nah, itu definisi dari 2 kata, fikih dan muamalah. Jadi definisi fikih muamalah itu apa? Coba satu orang, boleh, apa namanya, on mic. Cuma disambung aja kan gitu, definisi fikih dan muamalah. Ada yang, mau menyampaikan definisi fikih muamalah? Oke, masih malu-malu kayaknya. Waduh. Boleh Baik, Kak, aku saya Kak. oh boleh, ya silahkan. Siapa tadi? Teman-teman tadi siapa yang on mic? Fahmi ya? Boleh Kak. Jadi fikih muamalah itu hukum-hukum yang mengatur interaksi kepada sesama manusia yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci dalam persoalan ekonomi. Antaranya bisa dagang, pinjam-meminjam, atau sewa menyewa. Dan Oh, oke. Iya, betul. Masya Allah ya. Jadi intinya, tadi definisi fikih muamalah itu adalah sifatnya yang praktis gitu ya, praktek gitulah. Intinya, sesuatu yang menjelaskan tentang hubungan kita dengan manusia. Beda dengan fikih ibadah yang menjelaskan tentang hubungan kita dengan Rabb kita gitu, dengan Allah. Next. Nah, sekarang pembahasan ruang lingkup fikih muamalah itu sendiri, ini menurut Al-Fiqh, dalam bukunya Al-Muamalah itu ada Al-Madiyah, Muamalah Adabiyah, dan Muamalah, Madiyah. Intinya kalau Adabiyah ini dia bicara mengenai, subjeknya, fokusnya itu kepada subjek, sedangkan untuk Muamalah Madiyah, ini kepada, objek gitu. Jadi sifatnya itu, kebendaan. Kalau misalnya muamalah adabiyah, ini contohnya itu seperti berbicara mengenai hak seseorang, kemudian, kepemilikan dan akad juga gitu ya. Akad, ijab dan qabul seperti itu. Dan kalau misalnya, madiyah ini, contohnya itu adalah jual beli, kemudian, akad kerjasama, kemudian, rohon gadai, terus ijaroh, sewa menyewa, kemudian pinjam meminjam, yang intinya itu ada, suatu objek yang dilibatkan dalam aktivitas manusia yang satu dengan, yang lainnya, seperti itu. Next. Oke, sekarang ini berbicara mengenai muamalah dan perubahan sosial. Ini kan kalau fikih muamalah itu, apa ya, kalau olimpiade itu sebenarnya kayak kita harus banyak menghafal sih gitu. Makanya ini PPT-nya juga bentuknya banyak tulisan dibanding poin-poin karena memang ya poinnya ini gitu. Nah, dalam persoalan muamalah syariat Islam, kaidah usulnya itu berbunyi al-asl fi al-muamalah al-ibahah ila madala al-tahrimihi. Artinya, hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada mohon maaf. Artinya adalah hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, beda lah kalau misalnya bahas ibadah. Kalau ibadah itu asal hukumnya adalah haram gitu ya. Kalau misalnya nggak ada yang nyuruh atau nggak ada dalil maka haram. Kalau misalnya ini
Kalau misalnya muamalah itu dia selagi belum ada yang melarang, maka boleh-boleh aja gitu. Jadi ini boleh kayak apa ya, mengikuti zaman seperti itu kalau muamalah. Manusia bebas ibaratnya berkreasi selagi tidak ada dalil yang melarang, tidak misalnya kan kita udah tahu riba itu haram. Selagi aktivitas itu tidak mengandung riba maka boleh-boleh aja gitu intinya. Beda sama ibadah tadi yang asal hukumnya adalah haram. Nah, di sini juga diperjelas dalam kaitan dengan perubahan sosial, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengungkapkan sebuah kaidah usul yang bunyinya itu tagayur al-fatwa wa ikhtilafuha bihasbi al-azman wa al-amkina wa al-ahwal wa al-niyat wa al-awaid. Artinya itu adalah berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan. Ya, ini tadi yang sempat udah disinggung di awal. Jadi, teman-teman, namanya kita yang zamannya itu berkembang terus gitu ya, nggak mungkin kita pakai terus-terusan nggak ada pembaharuan gitu dalam ilmu fikih muamalahnya. Itu bakalan menyulitkan manusia yang hidup di zaman yang udah berbeda dengan zaman yang dulu Nabi gitu ya. Beda sama yang sholat. Kalau misalnya sholat itu kan tadi dasar hukumnya adalah haram. Kalau misalnya enggak disuruh kayak gitu ya jangan kayak gitu, ibaratnya kayak contohnya kayak gitu ya. Contohnya sholat lah misalnya. Dari dulu sampai dengan saat ini sholat itu kan nggak berubah-berubah, gerakannya gitu-gitu aja gitu ya. Tidak ada perubahan dalam hukumnya, statis. Nah, kalau misalnya dalam muamalah ini dinamis, ada pembaharuan terus yang disesuaikan dengan hal-hal yang tadi disebutkan, perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat, maupun adat kebiasaan. Mungkin teman-teman juga pernah baca semacam kayak quote gitu, gini bunyinya, didiklah anakmu sesuai zamannya gitu kan. Nah, dari situ kan artinya kita harus memperlakukan seorang anak itu sesuai dengan zamannya gitu. Artinya ya akan terus berubah seperti itu. Selagi tidak dilarang maka sah-sah saja. Itu. Next. Nah, kita akan lebih banyak untuk pertemuan kali ini banyaknya bahas mengenai prinsip muamalah itu sendiri. Pertama, prinsip tauhid. Ini adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Ya, bahkan di tazkiyah aja value-nya itu tazkiyah, T-nya itu tauhid ya. Kata tauhid yang disebutin paling awal. Nah, ini pun dalam muamalah seperti demikian. Fikih muamalah itu tentunya harus ada prinsip tauhid yang diterapkan. Dan apa ya, kita sebagai muslim gitu harus sesering mungkin ucapin kalimat-kalimat tauhid karena bisa jadi secara nggak langsung kita tuh udah berbuat syirik gitu. Seperti menduakan Allah tanpa kita sadari. Jadi sesering mungkin kita juga harus ucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini hanya tambahan aja. Dan yang kedua adalah prinsip halal. Nah, ini dia melaksanakan halal yang halal baik dari cara memperoleh, mengonsumsi dan memanfaatkannya. Jadi nggak boleh lah kalau muamalah itu cara memperoleh hartanya dengan cara mencuri gitu dan lain sebagainya, itu tentu nggak akan mengundang keberkahan gitu ya. Sebab orang yang cari rezeki secara halal itu nanti bakalan tentunya penuh ridho dari Allah, dan itu nanti akan mempermudah dia juga dalam menjalani hidup itu yang hidup yang bukan hanya sekedar bahagia di dunia saja gitu, tapi di akhirat kelak. Nextnya adalah prinsip maslahah. Ini adalah segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara. Nah, prinsip maslahah itu juga kalau di Islam itu ada 5 ya, yang hifzuddin, hifzunaf, hifzu akal, hifzumal. Itu artinya memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan hifzunasal, keturunan.
Ini prinsip muamalah tentu perlu ada maslahah yang hendak dituju gitu kalau dia mau melakukan interaksi dengan manusia lainnya gitu. Contohnya kita menuntut ilmu gitu, pendidikan lah contohnya. Nah, kita kan ada interaksi dengan guru. Nah, itu kita sama saja bentuk ada maslahah yang terkandung dalamnya, yaitu memelihara akal karena kita menuntut ilmu. Dan kemudian prinsip ibadah, ini yang tadi sudah dijelaskan di awal, jenis muamalah itu hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya, maka baru tidak boleh. Next. Nah, selanjutnya adalah prinsip kebebasan bertransaksi. Nah, ini prinsipnya harus suka sama suka atau antara din minkum dan tidak boleh ada yang terzalimi. La tazlimuna wa la tuzlamun. Artinya kita harus saling menguntungkan gitu. Kita nggak boleh bermuamalah tapi ada pihak yang dirugikan. Contohnya apa? Maisir gitu kan, judi. Itu satu diuntungkan gitu. Yang satunya dia rugi. Nah, itulah perlu dihindari seperti itu. Selanjutnya adalah prinsip kerjasama, yaitu saling menguntungkan dan solidaritas. Ini juga sama dengan yang terkait dengan yang sebelumnya ya. Nggak boleh zolim satu sama lain. Jadi harus ada rasa persaudaraan yang terjalin dan rasa benar-benar saling membantu gitu. Kemudian prinsip membayar zakat, mengimplementasikan zakat sebagai wujud kepedulian sosial. Artinya kita juga perlu nih berzakat dan ini banyak disandingkan ya ayatnya dengan sholat. Pasti sering teman-teman baca wa aqimus sholata wa atuz zakah, ya kan? Nah, itu ada di Al-Qur'an itu ada 27 ayat zakat yang disandingkan dengan sholat. Maka artinya zakat itu sama pentingnya gitu dengan sholat. Kita nggak boleh menganggap zakat cuma bayar Ramadan doang. Enggak loh, zakat itu bahkan 2,5% dari harta kita itu adalah milik orang lain. Jadi untuk membersihkan harta kita ya kita perlu berzakat gitu. Dan kalau yang ayat yang gak disandingkan dengan sholat itu ada 30 di Al-Quran. Ini suka keluar juga di soal Olimpiade. Next, prinsip kerjasama adalah upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan muamalah. Jadi prinsip kerjasama ini, ini upaya dalam menempatkan hak itu prinsip keadilan. Mohon maaf, ini salah tulis. Prinsip keadilan itu adalah upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil seperti itu. Pembagian bagi hasil atau nisbah antara pemilik modal dan pengelola modal. Next. Oke. Nah, ini prinsip amanah. Prinsip amanah itu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab. Contohnya adalah seperti membuat laporan keuangan. Mungkin di antara kita nih yang background-nya ekonomi syariah atau ya akuntansi juga gitu ya, ada yang mau jadi auditor dan lain sebagainya. Nah, itu perlu ada rasa amanah atau jujur. Nah, selanjutnya adalah prinsip komitmen terhadap akhlakul karimah. Nah, komitmen yang kuat untuk mengamalkan akhlak mulia, contohnya seperti jujur dan dapat dipercaya gitu. Nah, selanjutnya adalah prinsip yang terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang. Ini saya sertakan 4 contohnya, yaitu adalah ihtinaz, tas'ir, najas, talaki, arukban. Kita bahas satu-satu. Nah, ihtinas ini adalah penimbunan harta seperti uang, perak, dan emas. Nah, kita kadang kita boleh seperti nabung gitu ya, kita ngumpulin uang atau nabungnya dalam bentuk emas boleh, tapi kalau berlebihan juga, apalagi sampai ada niat mau menimbun
yang artinya nanti akan berpengaruh sama jumlah uang yang beredar gitu ya, akan merusak perekonomian, maka itu nggak boleh. Bahkan ada ayat yang menyatakan bahwa kalau orang yang seperti itu tuh bakal dapat azab dari Allah gitu. Jadi tetaplah apa ya, kita nabung itu harus ada tujuannya. Intinya tujuannya itu untuk ibadah juga gitu. Misal untuk biaya pendidikan 5 tahun ke depan, misal gitu. Itu kan artinya kita nabung pun ada maksud untuk membelanjakan si emas tadi untuk nanti digunakan biaya pendidikan seperti itu. Nah, kalau seperti itu boleh. Nah, tapi kalau untuk ditimbun sampai akhirnya rusak stabilitas ekonomi itu nggak boleh. Selanjutnya adalah tas'ir. Nah, tas'ir adalah penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli. Tas'ir ini intinya adalah penetapan harga. Jadi seharusnya nggak boleh ada penetapan harga gitu yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena kenapa? Karena gini, di pasar, terus para penjual, mereka jualan barang, itu kan barang sebenarnya milik si penjual gitu ya, bukan milik pemerintah. Artinya kalau misalnya pemerintah menetapkan harga atau tas'ir gitu, ini akan merusak konsep kepemilikan barang yang dimiliki oleh si penjual tadi gitu. Itu kan barang punya si penjual, otomatis ya udah terserah penjual gitu, mereka mau jual berapapun. Kalau misalnya mereka udah deal sama pembelinya, maka it's okay aja gitu, jual berapapun asal tidak ada konsep yang tadi terjadi, konsep yang dilarang seperti saling zolim dan tidak ada rasa suka sama suka, itu baru nggak boleh. Selanjutnya adalah najas. Najasi ini rekayasa pasar, jadi permintaan palsu seperti itu. Kita ambil contoh supaya mudah, misalnya saya penjual, saya sudah kerjasama nih sama satu orang yang nanti dia bakal pura-pura jadi seorang pembeli. Ibaratnya nanti dia akan terus mengucapkan permintaan dengan harga lebih tinggi supaya nanti si pembeli yang baru dia tuh kayak tertarik gitu untuk ninggiin harga sampai akhirnya beli gitu. Padahal itu yang saya ajak kerjasama itu artinya kan dia cuma palsu aja gitu ya untuk menambah ketertarikan gitu. Jadi misalnya kayak si A ke saya bilang, oke saya beli ini ya 10.000, terus nanti enggak, misalnya ada yang beli ini ke saya. Boleh gajinya. Oke, misalnya ada yang beli ke saya barang gitu, saya mau beli dong 20.000 gitu. Nah terus yang saya ajak kerjasama, dia bilang lagi, saya aja deh yang beli 30.000 gitu. Nah itu kan permintaan palsu. Kalau misalnya terjadi tuh sama si pembeli B, dia bilang ya udah saya beli 40 deh, itu kan artinya gara-gara ada permintaan palsu tadi makanya ditinggiin harganya gitu. Nah itu permintaan palsunya contohnya kayak gitu. Kemudian talaki rukban ini mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu dengan harga yang murah sebelum tiba di pasar. Jadi ini pinter nih si orangnya. Dia datengin si petani yang ada di desa gitu untuk beli barangnya dengan harga yang murah sampai akhirnya nanti barangnya tersebut dijual di pasar kota tuh tinggi. Sedangkan si petani nggak tahu harga pasarannya berapa, cuma dibeli murah aja gitu, dan karena ketidaktahuan akhirnya deal gitu. Nah itu nggak boleh. Kalaupun kita mau beli langsung ke petani, maka jangan kayak gitu. Kita harus kasih tahu ini harga pasarnya segini gitu. Kalaupun mau dengan harga yang murah ya harus kasih tahu gitu. Harus ada negosiasi yang terjadi dulu gitu. Jangan sampai ada ketidaktahuan dalam satu pihak. Next. Nah, ini juga sebenarnya masih bagian dari prinsip fikih muamalah itu harus terhindar dari riba. Teman-teman pun pasti sudah tahu secara bahasa itu ziyadah adalah tambahan, tumbuh atau membesar. Artinya ada manfaat
dari manfaat tambahan yang diterima oleh si yang meminjamkan uang misalnya gitu ya. Nah, secara terminologisnya itu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah. Status hukum riba adalah tentu haram. Ini juga sudah jelas di Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan. Oke, kemudian kenapa sih riba ini dilarang? Ada yang bisa jawab? Kenapa riba dilarang? Aku mau jawab, Ada? Kak. Ya, oke, boleh satu orang. Oke. Jadi izin menjawab kenapa riba itu dilarang. Riba itu ibaratkan kita punya hutang yang dimana apa ya yang dilarang itu ada kan riba itu ada bunganya. Bunganya itu tuh misalnya kita punya hutang di suatu bank, anggaplah bunganya ada bunga 2%. Dan itu akan terus bertambah ketika kita apa ya namanya belum ngelunasin hutang itu. Nah, yang jadi masalah haramnya ini dari segi bertambahnya ini mungkin Kak ya. Itu aja kalau aku pahami sih itu dari segi Ya. bertambahnya ini. Oke, kenapa riba itu dilarang? Karena merugikan gitu. Makin bahasanya menghisap orang miskin, membuat yang kaya makin kaya, kemudian yang kurang beruntung makin kurang beruntung gitu. Jadi semakin adanya kesenjangan seperti itu. Oke, next. Nah, ini tahapan pengharaman riba. Yang pertama itu Ar-Rum ayat 39 yang artinya dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita mau berlipat ganda pahalanya, maka kita perlu berikannya berupa zakat gitu ya. Kita merasa kalau misalnya riba, harta kita bertambah, padahal dalam pandangan Allah nggak sama bertambah. Dan pandangan siapa sih yang kita cari di dunia ini? Harusnya pandangan Allah gitu ya. Next. Nah, ini An-Nisa 160 sampai 161 artinya maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka atau kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah disebabkan mereka memakan riba. Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Ini tahapan kedua. Next. Tahapan ketiga, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Nah, dalam tahapan ini riba itu belum mutlak dilarang. Jadi ini bahasanya masih jangan berlipat ganda dengan janganlah makan riba dengan berlipat ganda. Artinya nggak berlipat ganda boleh gitu ya. Nah, baru di tahapan keempat Allah mutlak bilang riba itu haram. Next. Di Quran surah Al-Baqarah 278-279. Nah, ini dia. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan ini, maka ketahuilah bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya, dan jika kamu bertaubat, maka bagi kamu pokok harta kamu. Kamu tidak dianiaya dan tidak pula dianiaya. Ini mutlak riba itu nggak boleh sama sekali sama Allah.
Kalau kita riba, sama aja kita ngajak Allah dan Rasulnya perang. Serem banget ya. Next. Nah, bahas tentang riba, maka kita perlu tahu juga nih, pengelompokan riba itu ada riba jual beli dan riba hutang piutang. Riba jual beli itu contohnya riba fadl dan riba nasiah. Apa itu bedanya? Riba fadl ini ada pertukaran barang-barang ribawi seperti emas, gandum, seperti itu. Tapi ada perbedaan gitu di kualitasnya atau kuantitasnya. Jadi selisihnya itu kan artinya ada tambahan untuk orang yang satu pihak aja gitu ya. Nah itu riba, nggak boleh juga. Dan bedanya dengan riba nasiah ini, dia bedanya itu adalah, maaf ya, ini bukan ada salah, bukan riba yang timbul akibat utang piutang. Jadi kalau riba nasiah itu sama adanya pertukaran barang ribawi juga, namun ada penangguhan dari waktu. Jadi nggak on the spot gitu, nggak secara tunai. Jadi ini pun nggak boleh, artinya riba. Nah yang baru selanjutnya adalah riba hutang piutang, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Nah ini yang riba qard sering banget ada juga di soal olimpiade. Contohnya itu kalau di bank konvensional, mereka ada kan di setiap bank konven itu misalnya pinjaman segini bunganya sekian. Oke, si narasumber, nasabah melihatlah terus oke gitu ya ngajuin pinjaman. Nah itu artinya sudah dipersyaratkan di awal, maka itu nggak boleh. Kalau di soal olimpiade itu biasanya udah ketebak gitu, misalnya Bapak A meminjam 10.000 kepada Bapak B, kemudian Bapak B menyetujui dengan syarat. Nah dari situ udah langsung tuh bisa kita mencet bel bilang riba qard, udah ketebak iniannya soalnya gitu, karena tadi udah ada poin. Nah terus riba jahiliyah ini adalah peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Oke, misal Bapak A minjem uang, janjinya tanggal 10 dikembaliin, tapi pas tanggal 10 nggak punya uang, akhirnya bayarlah tanggal 13. Kemudian sama si peminjam bilang ya udah nggak apa-apa, bayarnya undur tapi tambahin gitu. Nah itu nggak boleh. Next. Nah ini informasi tambahan terkait tadi kan kita ada sempat singgung-singgung ke bunga gitu ya. Kita perlu tahu nih bedanya bunga dan bagi hasil. Jangan sampai kita mahasiswa ekonomi tapi kita masih menganggap bank syariah sama aja sama bank konvensional. Jangan sampai kayak gitu ya. Nah, ini perlu diingat juga kalau misalnya bunga itu penentuan bunganya itu dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Asumsinya untung terus gitu kan. Padahal kita tahu namanya usaha itu pasti ada ruginya, ada kemungkinan rugi gitu, nggak selalu untung. Nah, itulah arti dari bagi hasil, bedanya dengan bunga dari sisi tadi. Kalau bunga, dia asumsinya selalu untung, sedangkan bagi hasil nggak sejolim gitu. Keadaan bisnisnya sebenarnya seperti apa. Kemudian besaran persentase berdasarkan pada jumlah uang modal yang dipinjamkan, sedangkan bagi hasil itu besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Kalau misalnya artinya kan kalau misalnya makin untung artinya bank juga akan menerima untung, tapi kalau rugi juga akan ditanggung oleh kedua belah pihak gitu ya. Ini relate sih sama pengertian di bawahnya gitu. Kalau misalnya bunga mau untung mau rugi bayarnya harus tetap segitu gitu, tapi kalau bagi hasil enggak. Nah, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau ekonomi sedang booming. Tapi kalau bagi hasil jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Itu pakai persentase juga. Nah, eksistensi bunga diragukan kalau tidak dikecam oleh semua agama. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Pernah baca juga
apa ya, di buku karangan Pak Syafi'i itu, di karangan Pak Syafi'i itu bahkan Yunani, Kristen dalam kitabnya itu disebutkan juga sebenarnya bunga itu haram gitu. Pernah baca sekilas kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan Islam aja gitu. Nah, maka dari itu ini apa ya, namanya bunga di konvensional ini harus benar-benar kita hindari gitu ya, teman-teman. Sedangkan kalau bagi hasil itu tentunya tidak ada apa namanya, istilah zolim gitu antar sesama. Soalnya bank juga seperti ya mengetahui keadaan gitu, kalau misalnya bisnis itu nggak akan selalu untung, ada kemungkinan rugi artinya. Next. Nah, ini fikih muamalah juga, ini masih bagian dari prinsip juga. Fikih muamalah itu harus terhindar dari masyir, goror, tadlis, riswah, batil, dan sesuatu yang diniatkan untuk maksiat itu nggak boleh. Nah, masyir ini adalah dia mengandung unsur perjudian. Tadi di depan juga sudah sempat disampaikan bahwa maksudnya masyir ini adalah kayak suatu permainan gitu yang menempatkan salah satu pihak itu harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Zero sum game artinya. Ini ada judi lah, tahu ya teman-teman semua pasti. Untungnya itu untung-untungan gitu. Kalau misalnya yang kalah dia bakal rugi, kehilangan uangnya, dan itu zolim gitu. Tentu itu nggak boleh muamalah seperti itu. Nah, goror juga maknanya itu adalah, goror ini punya nama lain juga, tawrir, atau dalam bahasa Indonesianya itu ketidakpastian, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah uncertainty. Ini sesuatu di mana terjadi incomplete information karena adanya uncertainty about practice, ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Jadi ada informasi yang tidak tersampaikan kepada salah satu pihak. Kita balik lagi ke contoh yang tadi petani. Nah, itu si petani nggak tahu kan harga pasar itu berapa. Nah, itu ada unsur goror yang apa namanya terjadi dalam kasus yang tadi disampaikan. Nah, tadlis juga ada unsur penipuan atau unknown one party atau informasi asimetri. Ini artinya penipuan gitu ya. Kalau penipuan udah jelas ya, kita bohong gitu ya untuk menipu, untuk merugikan pihak lain gitu. Nah, riswa ini adalah unsur suap menyuap, dan batil. Batil ini artinya kegiatan yang tidak bermanfaat, ya seperti itu, atau perbuatan yang sia-sia gitu. Dan dia akan, kalau misalnya apa ya, batil ini ada kemungkinan membuat kerusakan gitu ya. Oh ya, dalam fikih juga ada istilah seperti ini, tadi lupa dicantumin, lebih baik mencegah kerusakan dibanding menambah manfaat itu ya. Jadi sebenarnya itu bisa jadi pegangan kita juga nih. Kalau misalnya ada sesuatu peluang pun, iya sih itu menambah manfaat gitu. Cuma kira-kira bakal ada kerusakan yang terjadi nggak gitu. Maka lebih baik kita kalau ada kemungkinan kerusakan yang terjadi, maka lebih baik nggak usah ambil peluang itu gitu. Kalau singkatnya apa namanya, sampelnya seperti itu salah satunya. Dan apa ya, untuk maksiat ini maksudnya seperti dia transaksi tapi untuk membuat apa namanya, homer gitu, untuk membuat homer atau barang-barang yang haram itu tuh nggak boleh, harus dihindari. Oke, next. Nah, ini contoh jual beli goror, karena tadi kita sempat bahas goror, dan goror ini terbagi menjadi beberapa contoh. Di sini saya
sertakan 4 contoh. Pertama, bayi hasoh, misalnya seseorang menjual tanahnya seukuran jauh lemparan batu yang dia lakukan. Nah, itu kan lempar batu, kita nggak tahu berapa meter gitu ya. Itu kan ada ketidakjelasan gitu, Goror. Nggak boleh ya, nggak boleh Goror, apalagi ya pokoknya nggak boleh Goror. Terus bayi mula masah, jual beli secara menyentuh. Contohnya, seseorang menyentuh sebuah barang dengan tangannya, maka orang tersebut harus membelinya. Teman-teman, mohon maaf sebentar ya, ada bentar banget, mohon maaf. Sambil nunggu Kak Anissa, aku pengen ngumumin, kalian harus mempersiapkan pertanyaan terbaik nih, siapa tahu. Kali ini kita ngadain door prize teman-teman, dari pertanyaan terbaik. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah bayi mula masah. Ini adalah jual beli secara menyentuh. Contohnya seseorang menyentuh sebuah barang dengan tangannya, maka orang tersebut harus membelinya. Ini sama juga kayak beli kucing dalam karung gitu ya. Kita nggak tahu kucing itu isinya kucing atau bukan. Artinya ada goror gitu. Cuma gara-gara kita menyentuh kita harus beli. Nah itu contoh simpelnya. Kemudian ba'i al-mukhadaroh, yaitu menjual buah yang belum matang. Karena buah yang masih muda sebelum dipetik sangat rentan terkena hama, makanya nggak boleh itu. Dan belum tentu itu buahnya itu beneran bisa buah yang sempat dibeli tapi belum mateng gitu. Nanti bisa jadi buah itu nggak jadi mateng karena terkena hama. Ini maksud kalimatnya kayak gitu. Nah itu nggak boleh. Lebih baik beli buahnya itu setelah buah itu sudah matang, seperti itu sudah memang layak untuk dijual. Dan akad mu'alaq ini adalah transaksi di mana adanya keterkaitan dari akad yang satu dengan akad yang lainnya. Kalau misalnya akad yang satu gagal, maka akad yang lainnya itu gagal. Dan ini goror karena ada 2 akad yang terjadi, dan itu nggak boleh. Kalau misalnya ada juga namanya yang mirip nama akadnya itu safqatain fi al-safqah. Itu ada 2 akad juga yang terjadi dalam satu transaksi gitu. Kalau bedanya intinya kalau yang muamalak ini ada saling keterkaitan, kalau safqatain fi al-safqah itu enggak terkait, cuma ada 2 gitu yang ada dalam akad tersebut. Jadi nggak jelas akad mana yang digunakan. Next. Oke, mungkin tadi ya kita baru bahas sampai prinsip-prinsip muamalah. Dan ini ada satu quote yang saya tambahkan. Saya ambil dari bukunya karangan salah satu trainer PPA, yaitu Ustadz Sony Abikin dalam buku Menemukan Rasa. Ini kalimatnya gini, bertindak dan gigihlah dalam mewujudkan apa yang diinginkan, tapi jangan lupa untuk mengemasnya dalam tawakal. Tubuh yang berkeringat dalam kerja harus beriringan dengan hati yang penuh kebahagiaan dan ketentraman, karena percaya bahwa yang terbaiklah yang pasti datang darinya. Kalau dikaitkan dengan para mahasiswa gitu ya, yang mereka sedang berjuang gitu untuk bawa nama baik kampusnya, misal gitu lewat olimpiade, ya kita memang harus bertindak dan gigih dalam mewujudkan itu gitu. Kita harus ada ikhtiar maksimal. Bahkan iman juga harus maksimal loh ikhtiarnya gitu.
Dan kita nggak boleh lupa untuk mengemasnya dalam tawakal. Karena ini terkait hasil itu bukanlah ranah kita lagi, itu sudah ranahnya Allah. Allah tahu yang terbaik untuk kita gitu, sedangkan kita nggak tahu. Nah, di bawahnya juga ada tubuh yang berkeringat dalam kerja itu harus beriringan dengan hati yang penuh kebahagiaan. Kayaknya nggak enak juga gitu ya kalau tubuh kita lelah, terus hati kita juga nggak enjoy gitu. Itu bakal sangat mengganggu juga dalam aktivitas keseharian. Dan yang terakhir, kalau kita udah pasrah, udah tawakal, udah percaya bahwa terbaik datang dari Allah, apapun hasilnya, nanti ikhlas-ikhlas aja gitu. Kalau bukan dari olimpiade di acara itu, mungkin di olimpiade acara lain gitu. Jadi ujung-ujung nanti paling ya udahlah, ini kan pilihan Allah gitu. Intinya kayak gitu. Terus sedikit quotes aja untuk menyemangati teman-teman semua. Mungkin itu untuk materinya. Jazakumullah khairan teman-teman semua. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Oke, teman-teman. Bagi kalian yang ingin bertanya nih, kalian bisa raise hand atau di kolom chat juga bisa. Oh iya, Gocep. Ini Kak, ada yang raise hand nih. Kak Fahmi, mungkin bisa langsung aja, Kak. Iya, boleh. Sebagainya. Kita diskusi ya. Oke, bismillah. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya terima kasih banyak Kak atas penyampaian ilmunya pada malam hari ini, juga kepada Ibu moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan pertanyaan. Oke, pertanyaannya gini Kak, terkait tentang jual beli ya Kak ya. Kakak pernah nggak sih Kak lihat saya tuh pernah waktu itu makan di satu kayak warteg gitu kan ya di Babakan Madang. Kalau Kakak tahu Babakan Madang tuh, saya pernah diajak sama kakak Progreso beli makanan di, kalau nggak salah namanya ayam ibu atau apa gitu. Nah, di situ tuh menerapkan sistem yang dimana kita tuh ayam ibu nggak tahu apa gitu, saya lupa. Pokoknya daerah Babakan Madang tuh di emperan-emperannya tuh ada kayak warung nasi gitulah. Nah, di situ tuh menerapkan sistemnya tuh kita boleh ngambil nasi sepuasnya, terus habis itu misalnya nih ada menu orek terus harganya tuh 5 ribuan. Nah, kita boleh ngambil sepuasnya. Kalau misalnya nih kita sebagai konsumen yang mau untung kan, tentunya mau untung, terus kita tuh niatnya kan ngambil satu porsi, cuman kita tuh buat licik gitu Kak, pengen ngambil banyak kan karena diperbolehkan banyak. Jadi kita satu piring berdua. Nah, menurut Kakak nih gimana untuk permasalahan itu? Apakah kan sebelumnya udah kesepakatan bersama kan, kata si penjualnya boleh aja ngambil sepuasnya gitu Kak. Terus yang kedua tuh ada pertanyaannya untuk yang tentang bai apa tuh yang tadi tuh yang berbuah pohon yang sebelum matang buah gitu, bai mu'alak kalau nggak salah. Nah itu tuh kalau misalnya kita sebelumnya menjalin kesepakatan, kalau misalnya mau itu untung atau rugi, pada akhirnya untung atau rugi, nah kan di awal udah menjalin kesepakatan nih, apakah boleh ataupun nanti bisa diganti sama khiyar aib atau gimana Kak? Boleh penjelasannya? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, ini pertama tadi pertanyaannya, kalau misalnya yang tadi ya masalah makan gitu. Oke, udah dapat juga poinnya. Sah-sah aja gitu kalau menurut saya, karena pertama dari penjualnya juga sudah bilang seperti itu, dan pasti penjualnya pun percaya gitu bahwa ada namanya kan kalau di dalam ekonomi itu namanya hukum gosen 1 atau hukum gosen 2 gitu ya. Saya lupa, pokoknya intinya kita itu punya keterbatasan dalam mengkonsumsi. Jadi pertama kita maka sesuap pertama kita masih merasa enak sampai sesuap ke-5 misalnya gitu. Tapi bisa jadi suapan ke-10 sampai suapan ke-20 kita tuh bisa sampai mual dan kita nggak merasa mau lagi untuk memakan itu. Itu ada namanya di hukum gosen 1 atau 2, mohon maaf saya lupa.
pasti si penjualnya juga dia tuh sudah percaya dengan adanya hal itu gitu. Walaupun kalian ambil sepuasnya, pasti itu tidak akan benar-benar kayak melebihi porsi kalian banget gitu. Pernah juga kalau di tempat saya waktu itu pernah makan, itu ada semacam kayak kesepakatan juga, makanan yang kita ambil itu harus habis. Misalnya sebanyak 40 gram, ada sisa, itu kita denda 50.000. Nah, ini kan semacam taktik juga. Nah, entahlah kalau yang tadi di tempat makan, ada sanksi atau enggak kalau nggak habis? Ada sanksi nggak? Apa boleh dibawa pulang? Kurang tahu juga sih Kak, baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Tapi waktu itu langsung habis makannya. Alhamdulillah. Langsung habis. Iya. Gitu sih, tergantung dari masing-masing penjual ya. Selagi dari penjualnya mengizinkan berarti sah-sah aja. Dan artinya kan tidak ada pihak yang dirugikan gitu ya. Tapi bedanya tadi kalau misalnya yang di tempat saya itu harus habis, dan artinya si penjual juga udah tahu bahwa manusia itu mengkonsumsi itu ada batasannya gitu. Makan es krim 2 masih nikmat, tapi makan es krim 5 atau sampai 10 bisa jadi kita udah nggak mau gitu kan. Gitu pun sama kalau di warung-warung mungkin gitu yang menerapkan semacam jualan kayak gitu, berarti dia sudah tahu hal itu. Terus yang kedua tadi tentang ini ya, buah. Tetap aja sih menurut saya nggak boleh karena tadi udah jelas di situ ada gharar. Kita kalau misalnya hiyar aib itu kan ketika kita sama-sama nggak tahu bahwa ada kecacatan gitu ya. Kita beli barang, terus si penjual nggak tahu bahwa barang itu dalamnya ada cacat dan kita baru ngeh di rumah barang itu ada cacat. Itu baru hiyar aib boleh gitu. Tapi kalau yang tadi balik lagi ke pernyataan tadi bahwa hal itu ada gharar yang terjadi, maka nggak boleh gitu. Lagian kenapa nggak beli Suaranya hilang Kak, Kanisa suaranya hilang. kan itu? Tes sampai mana tadi suaranya hilang? Tadi ini kayak sampai kata kenapa nggak beli apa gitu. Oh iya, kenapa nggak beli yang matang aja gitu buahnya? Apakah karena kita mau lebih murah, makanya kita bilang ke pemilik pohon mau beli buah itu gitu, ibaratnya kayak dibuki dulu gitu. Nggak bisa kayak gitu karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Dan barang yang jadi objek jual belinya itu kan belum jelas juga. Kalau misalnya kita mau beli itu berarti kan barangnya harus itu. Sedangkan si mangga misal yang di pohon itu pohon mangga, si mangga nggak tahu bakalan sampai matang atau enggak. Bisa jadi dicuri orang, kena hama gitu. Itu menurut saya nggak boleh. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Haidar gimana nih Kak? Oke. Aku coba nambahin case yang pertama ya. Halo. Oh yang pertama boleh. Aku coba nambahin case yang pertama. Aku tahu sih ini udah tahu lah aku. Karena aku juga sering makan di sana. Jadi itu bukan ayam ibu, itu Pak Kumis. Kalau ayam ibu itu yang sebelah sananya, sebelah kanannya. Nah, jadi gini, emang kebanyakan tuh mahasiswa taskia ya. Karena di situ kan sifatnya kayak apa ya, free ya. Artinya kamu makan sendiri gitu. Kamu makan sendiri, artinya ngambil sendiri, ya bayar satu gitu. Nah, kebanyakan aku bukan ngejudge mahasiswa taskia, misalnya kebanyakan orang ketika makan itu kan pengennya puas. Artinya misalnya nih, contoh aku lapar banget pagi, itu kan sebenarnya bayarnya kalau makannya satu ya bayar satu gitu. Sebenarnya gitu, yang boleh sepuasnya adalah nasinya. Awal-awal tuh gitu, karena udah dikasih tahu sama pihak pembelinya, kamu ambil nasi sepuasnya, kalau lauk ya satu ya bayar satu, kecuali sayur gitu ya. Jadi aku tekenin aja buat teman-teman semuanya, tetap kalau ketika kalian kalian makan, ya kalau kalian makan satu ya bayar, bilang Mas satu tempe, satu orek, misalnya satu tempe, satu ati misalnya gitu. Kalau orek kan emang setengah gitu ya, karena kalau aku pernah nanya, jadi ada
kan itu ada harganya ya di posisi atas, misalnya harganya 3.000. Nah, 3.000 itu satu kali sendok. Jadi kalau orek itu satu kali sendok itu 3.000 kayak gitu kan, sendoknya gede ya terserah kamu mau sendoknya banyak juga ya, kalau itu muat ya bayar 3.000 gitu. Kalau kamu 2 sendok ya kamu bayar 6.000. Nah, itu balik lagi ke prinsip kita mau jujur apa enggak kayak gitu. Kebanyakan ya aku nggak ngejudge kebanyakan itu, makanya banyak tapi bayar satu. Kayak gitu, itu sih nggak boleh sih menurut aku gitu, dan itu masing-masing prinsip ya Aduh, gitu. itu nggak boleh. Jadi aku Iya. menekannya itu masing-masing prinsip. Terus yang kedua, bener sih kalau yang kedua tuh ya lebih baik beli yang udah ini aja dibandingkan jangan sampai gini, kita nggak boleh akad ketika itu masih dalam kayak ketidakjelasan gitu loh. Kayak tadi kan misalnya ini antara matang apa enggak kayak gitu, terus ya panen apa enggak gitu kan, kita nggak pernah tahu kan, karena panen itu juga dipengaruhi banyak hal, misalnya kayak cuaca, terus misalnya pupuknya dan sebagainya kayak gitu, dan itu masih remang-remang kayak gitu. Jadi menurut aku dihindari aja kayak gitu sih. Gitu. Hmm. Ya, Oh, silahkan ada yang ternyata beda menambahkan tuh. apa namanya? Boleh, Kak Asep, Oh, silahkan Kak boleh. Asep. Iya, Asep, boleh. Insya Allah dari UNER. Silahkan Kak Asep, mangga. Wah, seneng nih saya banyak belajar di Eh, Musa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin ini wabarakatuh. sih mau menambahkan yang terkait dengan itu ya tadi. eh, ini di materi aja, bukan yang pertanyaan ini sih, yang mungkin nanti saya menambahkan terkait dengan Maisir. Itu aja, bukan yang pertanyaan mungkin ya. Yang pertanyaan mungkin udah dijawab sudah diwakilkan lah ya, oleh Kak Siti sama Kak Abdullah Haidar ini. Mungkin yang saya mau menambahkan ini aja sih terkait dengan Maisir ya. Tadi kan Kak Siti Maisir itu menjelaskan terkait dengan risiko lah yang berpindah dihasilkan dari sebuah permainan. Kalau nggak salah gitu ya, Kak Siti tadi ya. Iya, Nah, judi gitu contohnya. Maisir. Nah, karena kita belajar tentang ekonomi dan keuangan syariah ya, mungkin kita harus berpikir tentang logika ekonominya juga sih sebenarnya yang perlu ditambahin, dan perlu yang forum di sini lah, karena kita para pecinta ekonomi syariah nih, para pejuang lah ekonomi robani nih. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa sih maisir itu dilarang lah sebenarnya di dalam Islam, selain memang tadi yang disebutkan Kak Anissa itu tadi. Sebenarnya gini, prinsip dari ekonomi dan keuangan syariah itu pada intinya adalah mengoptimalkan seluruh dana yang ada itu masuk kepada sektor real, yaitu barang dan jasa. Intinya seperti itu. Nah, kenapa sih judi itu dilarang sebenarnya? Maisir lah kalau bahasa kitanya, itu dilarang karena ketika itu maisir itu terjadi, itu dana itu tertahan ya, dan itu tidak bisa masuk ke sektor real gitu. Misalkan let's say mohon maaf nih, amit-amit lah ya, aku dan Kak Haidar nih judi misalkan nih dari jam 7 malam sampai jam 4 subuh. Misalkan kita 200 juta gitu. Nah, 200 juta selama hampir dari 12 jam itu tertahan. Padahal seharusnya itu harus masuk ke sektor real gitu. Itu baru 2 orang loh. Bayangkan, contoh aja tempat judi paling tenar, Las Vegas itu kalau tidak salah dalam satu hari itu triliunan. Nah, itu triliunan itu tertahan di situ, yang harusnya masuk ke sektor real, yaitu otomatis barang dan jasa sebenarnya. Barang dan jasa yang itu tertahan, dan seharusnya orang-orang itu bisa menerima manfaat itu barang dan jasa. Misalkan kita sekarang minyak goreng gitu kan, contoh kasus yang paling ini minyak goreng, karena itu tertahan. Kalau misalkan itu nggak ada, Maisir nggak ada, semua pasti produktif dan tidak ada namanya lagi kelangkaan gitu. Mungkin itu aja sih yang mungkin saya mau tambahkan terkait dengan Maisir. Ya, Kalau pertanyaannya mungkin ya sudah diwakilkan lah, menurut saya sih udah bagus pertanyaannya untuk dua tadi. Mungkin itu aja. Thank you. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih banget ya. Dari siapa tadi? Kak Asep ya? Masya Allah, iya. Tadi sebagai contoh yang lebih ya selain judinya gitu ya, atau dalam aktivitas ekonomi gitu. Iya benar juga, kebayang gitu. Selain dari yang contoh tadi, mungkin ini ya, yang orang juga kan katanya ya suka kalau misalnya ada bola gitu mereka pada
kayak judi lah gitu, kayak taruhan bahasanya. Berarti itu juga termasuk ya, Kak Asep? Ya, Karena mungkin termasuk itu juga. Karena ya itu intinya adalah uang tertahan tertentu. lah, tertahan di situ. Yang seharusnya bisa masuk sektor. Ya udah, contoh kecilnya aja, misalkan judi bola tadi gitu, harusnya Iya, bisa dijajanin ke warung, warung bisa membeli apa lagi, betul. bisa menggaji. Karena tertahan di situ, totalnya tetap Mm-mm. 20.000. Let's say misalkan 100.000 deh di meja judi itu, saya taruhan, ayo bola gitu, Iya, tertahan. Harusnya bisa dibelikan jajan, terus misalkan si warung tersebut bisa membeli lagi, bisa menggaji anak lagi, sehingga itu. produktif. Itulah sebenarnya Iya, indahnya lah ekonomi Islam gitu. Islam. Iya. Bagaimana maisir itu kenapa sih dilarang? Mungkin dari yang tadi Kak Mm. Anissa sebutkan, memang ada pemindahan risiko sebenarnya dari hasil permainan, dan itu memang tidak diperkenalkan dalam Islam karena di situ ketidakadilan kan, ketidakadilan ekonomi tidak diperkenankan di dalam Islam. Tapi ada sisi lain sebenarnya yang itu yang mungkin ya jarang dibahas kayaknya sih, kayak soalnya ini aku juga dapat ini dari salah satu tokoh ekonomi Islam Indonesia, itu Bapak Ali Sakti dari Bank Indonesia. Itu menerangkan seperti itu. Kita harus melihat dari sisi lain gitu, selain kita berlogika secara syariah, tapi kita kenapa sih harus kita ekonomi Betul itu banget. dilihat secara Iya. ekonomi. Mungkin itu sih. Iya, Masya Allah, luar biasa. Iya, saya juga apa ya? Apa analoginya tadi tuh baru dapat gitu, baru kepikiran juga gitu. Oh iya ya, tertahan sampai beberapa lama gitu. Bahkan kalau yang main bola bisa berhari-hari ya sampai ketahuan menangnya. Dan itu kebayang berapa banyak kalau orang yang terlibat, kemudian belum lagi jumlah uangnya seperti itu ya. Ternyata akan mengganggu stabilitas ekonomi. Masya Allah, luar biasa. Makasih banget ya Kak Asep tadi untuk sharingnya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing, yuk kita saling sharing lagi gitu Oh iya Kak, untuk menambahkan. aku pengen nanya nih Kak. Ya, boleh sih Kak. Jadi kan tadi kan ada bayi mula masa, yang dimana kita pegang, yang berarti artinya kita harus membelinya gitu kan ya Kak? Ya Kak. Nah, itu tuh barang yang kita pegang itu secara umum keseluruhan apa memang barang-barang yang tertentu? Kalau misalnya kita nih aku tuh bingung gini, analoginya tuh, misalnya kita ke supermarket, kita pegang tuh barang-barang itu, jadi berarti otomatis kita harus beli gitu Kak. Nah itu sih yang aku agak bingungin tentang bayi pula masa ini, atau barang-barang tertentu Beda, gitu yang emang beda ya Kak? iya beda analoginya. Kalau misalnya di supermarket itu dia apa ya, sebenarnya rukun jual belinya sudah apa sudah terpenuhi. Kalau di supermarket dari sisi misalnya ini deh, kalau misalnya bahasa akad ijab dan qabul itu kan bahasa teorinya kita pihak satu mengucap, oke saya jual barang saya misal gitu ya, dan oke saya terima barang ini, saya membeli barang ini. Itu kan ijab dan qabul, ada dua pernyataan dari dua pihak yang terlibat. Kalau di supermarket memang kita nggak ada ucapan seperti itu, tapi kita bisa lihat harga. Itulah penawaran yang diberikan si penjual dari pihak supermarket, dan kita sebagai pembeli, oh ini harganya 4.000, oke saya ambil, artinya saya sepakat untuk membeli ini. Nah, terus juga ada pihak penjual, ada pihak pembeli, gitu kan, kalau lihat rukunnya. Jadi sebenarnya terpenuhi. Nah, kalau misalnya dari sisi bayi yang mula masa jual beli dengan sentuhan, dari guru saya gitu ya, kalau saya belum pernah tahu prakteknya, maksudnya belum pernah saya sendiri yang mengalami praktik itu gitu ya, tapi saya dengar dari guru saya saja. Ini analoginya itu seperti kita jual beli kucing dalam karung gitu. Kita mungkin pegang kucingnya, tapi kita tanpa melihat kucingnya gitu. Bener gitu nggak ya? Coba Kak Haidar, bayi mula bahasa bisa nambahin nggak Kak? Jual beli dengan sentuhan. Kita jadi nggak tahu kayak apa bentuknya, uh, apa warnanya apa, seperti itu. Jadi ada goror gitu, ada kesepakatan yang ada informasi yang tidak tersampaikan oleh salah satu pihak. Nah, itu kan melanggar prinsip muamalah, artinya nggak boleh. Tapi kalau dari contoh mungkin dari yang lain ada yang ingin memberikan analogi lain. Sejauh ini yang Kakak tahu itu sih Kak, jual beli contohnya kucing dalam karung.
kita tanpa lihat warna bulu kucingnya, matanya lengkap atau enggak, misal cuma megang badannya aja misal gitu, oke saya beli, itu nggak boleh. Iya, betul betul. Aku izin masuk dulu. Memang oke. Memang kebanyakan contohnya pasti itu ya. Karena memang secara rasionalisasi ya, kita tuh kalau mau beli apa-apa, let's say ya pasti melihat ketentuan dan syarat. Contoh gini deh, kalau misalnya kalian mau check out Shopee, nggak langsung kan tek 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 tek. Nah kalau tek 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 sama tuh kayak jatuhnya kayak beli kucing dalam karung. Nggak mungkin kan, kalian pasti lihat dulu nih. Pasti lihat dulu kayak semacam syaratnya, apa sorry, ketentuan-ketentuan kayak, oh ini barangnya bentuknya ini, warnanya ini, harganya begini. Terus kalian bakal lihat juga kayak semacam reviewnya kayak gini gitu kan. Nah tapi kalau kalian ketika beli Shopee, misalnya beli Shopee langsung tek 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 tek, langsung tek 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 tanpa mikir kayak seperti itu sih. Kayak tadi seperti yang disampaikan Kak Nisa, beli kucing dalam karung. Kalau menurut aku kayak gitu. Jadi ketika kalian membeli sesuatu tanpa melihat sesuatunya itu, atau kalian tanpa melihat secara detailnya, itu masih kategori itu sih kalau menurut aku. Karena kenapa dianalogikan di kucing dalam karung itu lebih tepatnya kayak gitu menurut aku gitu ya. Mungkin di sini banyak yang mungkin lebih gitu, boleh banget berpendapat. Jadi let's say kalau kita beli sesuatu, intinya itu kan kayak reminder buat kita. Ketika kita membeli sesuatu, otomatis kita harus ngecek segala aspeknya kayak gitu. Itu sih kalau dari aku gitu. Aku ngambil sisi hikmahnya aja gitu. Karena kalau kita nggak ngelihat, ya kita pasti kecewa gitu kan. Gitu sih kalau dari aku sih Kak gitu. Mungkin yang lainnya boleh banget di sini kita diskusi. Mungkin Rido atau Erna atau Dikrina atau Kak Putri, Kak Tri, silahkan nih, boleh nih teman-teman dari ACSF. Kak, kalau Ya, misalnya yang di Shopee itu tuh ini, yang kalau apa? kayak gitu contohnya Suaranya ya. itu kayak itu nah Kak, Apa? kotak misterius gitu nah. Yes, Nah, that's right. yang Ya, harganya dapat. ya udah Nah, kotak misterius ya, kita nggak pernah tahu kita tiba-tiba muncul sesuatu terus itu ya, iya. ya bisa benar-benar. Pokoknya Ini segala sesuatu suaranya yang emang putus-putus ya, teman-teman. Suaranya. suaraku normal nggak? Normal aja Kak. Normal Oh, semua. oke. Oke. Jadi Ya. intinya kalau saran dari aku itu kan emang rata-rata sekarang tuh zamannya kayak gini ya. Kalau beli sesuatu itu pasti ada yang nggak mikir artinya. Ya banyak lah gitu. Makanya menurut aku itu tuh lebih ke penerapan aja sih. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau beli sesuatu, tolong dicek segala sesuatunya kayak gitu. Jadi berhati-hatilah kayak gitu. Itu aja sih poinnya kayak gitu. Itu sih. Kalau contohnya ya tetap tadi dan ilustrasinya seperti tadi sih gitu. Oke lanjut. Pertanyaan masih ada di kolom chat nih, silahkan sih Kak dibaca. Oh ini ada Erna mau nanya tuh. Silahkan tuh, moderator. Oke. Kak, kita langsung ke aja ya, yang resen aja dulu ya. Kak Erna nih, Kak Erna mau nanya nih. Silakan Kak Erna. Baik, terima kasih Kak Sika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak. Sebenarnya udah ditulis ya tadi di kolom chat, tapi mau nanya langsung juga. Seperti yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik ya, dilihat dari kasus banyaknya tadlis penimbunan minyak goreng pada saat ini yang menyebabkan melonjaknya harga minyak goreng tersebut menjadi sangat tinggi di pasaran, sehingga menyebabkan kelangkaan. Menurut Kakak, apakah pada situasi atau kondisi seperti sekarang ini, pemerintah di Indonesia sudah diperbolehkan, atau pemerintah di Indonesia sudah memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan harga atau tasir? Terima kasih. Oke. Ini menurut saya pribadi boleh, karena tadi ini menurut saya pribadi ya, karena kasus sekarang ini adalah adanya kelangkaan gitu. Nah, kenapa penimbunan itu dilarang? Penimbunan kayak bahan barang pokok dan lain sebagainya dilarang karena untuk mencegah kelangkaan dan agar harga di pasaran itu kan supaya tetap normal seperti itu. Nah, pada kasus ini benar-benar sedang langka. Artinya memang hal yang wajar harga barang itu menjadi naik karena
permintaannya tidak sebanding dengan penawarannya, singkatnya seperti itu. Kalau dalam kasus seperti ini, nah itu balik lagi yang tadi, kenapa penimbunan itu dilarang, karena penimbunan itu bisa menyebabkan terjadinya naiknya harga-harga suatu barang gitu. Kalau sekarang kan memang beneran langka gitu, artinya ya wajar harga tersebut menjadi naik. Kayak gitu sih intinya. Bagaimana? Semoga nggak puas dengan jawabannya. Supaya kita bisa saling diskusi. Boleh izin masuk? Baik, terima Iya boleh Kak Asep, silakan. Oke, nggak apa-apa nih ya. Aduh, Nggak apa-apa. orang luar nih jadi pengen Iya, nggak diskusi apa-apa. aja Nggak kan. apa-apa. Orang Di luar sini malah jadi di banyak. sini feel free to answer atau nambahin juga nggak masalah buat Kita semuanya. kan emang Belajar di sini. sharing tipis-tipis. Iya benar. Oke, Sharing oke, tipis-tipis oke, tadi awalnya. sesama para ekonom rebani ya, kita saling sharing ya gitu. Jadi gini ya, untuk kasus ini karena saya juga lagi konsen sebenarnya tentang isu ini, sebenarnya lagi mengamati aja sih bagaimana jawaban ekonomi Islam, jadi lihat-lihat juga pengamatannya. Jadi gini sebenarnya, untuk kasus ini kan kita tahu ada namanya ihtikar ya, penimbunan barang tuh kalau di dalam ekonomi Islamnya. Sebenarnya terkait dengan pertanyaannya, sebenarnya boleh nggak sih intervensi pemerintah? Intinya kan intervensi ya. Sebenarnya intervensi pemerintah itu diperkenankan gitu. Tapi itu bukan terkait dengan harganya. Kalau dari yang aku baca literaturnya, karena memang pada zaman dulu Rasulullah itu mungkin tenar lah hadisnya, mungkin udah ada yang udah tahu, ada yang belum. Dulu hadisnya kan terkait dengan Rasulullah, barang di pasar pada naik, tolong turunkan harga. Itu kan sebenarnya kalau bahasa kita sekarang intervensi pemerintah sebenarnya pada zaman Rasulullah pada saat itu. Tapi Rasulullah nggak mau menurunkan. Saya takut dihisap katanya. Saya takut dihisap di akhirat nanti kata Rasulullah. Dan akhirnya sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengirim barang dari luar. Jadi intinya adalah menambah supply-nya, Menambah bukan kepada komoditas gitu harganya. ya. Menambah komoditas. Diperkenankan tapi bukan terhadap harganya. Soalnya ketika bermain harga nanti pasti ada pihak yang dirugikan di dalam pihak yang dirugikan, entah mungkin dari produsennya pasti nggak mau mereka gitu, malah nanti akan timbul masalah-masalah lain. Misalkan pemerintah menetapkan satu harga 14.000, sedangkan let's say sekarang cost dalam menghadap minyak itu 20.000, otomatis kan rugi gitu, otomatis si produsen rugi ketika pemerintah menghadap 14.000, sedangkan cost dalam menentukan memproduksi minyak misalkan dalam satu kemasan itu 20.000, rugi, nggak mau. Itu malah menjadi nantinya masalah selanjutnya akan banyak gitu, yang akan timbul ketika pemerintah itu menetapkan satu harga misalkan sekarang gitu. Kemarin kan 14.000 tuh, banyak tuh isunya, mungkin mulai dari ibu-ibu ngantri, mulai dari banyak penimbunan gitu. Sebenarnya diperkenankan tapi bukan terkait dengan harganya, tapi supply demand-nya gitu. Karena di dalam Islam penentuan harga itu terjadi itu dikarenakan permintaan dan juga penawaran, bukan terkait dengan intervensi pemerintah atau apa. Penawaran itu hal umum sebenarnya terjadi. Penawaran naik, pasti demand-nya naik gitu. Misalkan kayak Idul Adha gitu. Idul Adha apakah pemerintah menentukan tuh Idul Fitri. Idul Fitri apakah pemerintah menentukan harga sapi? Tapi selalu aja naik gitu. Nggak ada intervensi pemerintah gitu. Itu hal yang wajar sebenarnya. Sebenarnya yang harus dikonsenkan oleh pemerintah sekarang itu terkait dengan, aku baca paper dari Bu Sri Herianingrum dari kepala departemenku juga sebenarnya, itu bahas tentang kelangkaan dalam ekonomi Islam. Rata-rata semua untuk memecahkan masalah kelangkaan itu sebenarnya produksi. Tapi sebenarnya ada dua hal penting yang harus diselesaikan. Pertama terkait dengan distribusi dan juga konsumsi. Harus dicek nih sebenarnya distribusinya sebenarnya udah merata belum sih? Terus juga konsumsinya, apakah konsumsinya sudah teratur nih, masyarakat yang menengah, terus kurang mampu atau mampu itu udah seimbang belum sih, otomatis demand-nya gitu. Kalau misalkan demand-nya terlalu banyak, supply-nya kurang, ya berarti otomatis yuk kita naikkan supply-nya. Kayak misalkan ada salah satu tokoh, mungkin udah pada tahu ya, Profesor Raditya Sukmana, itu juga rektor kalian, itu juga adik kelasnya Prof. Raditya Sukmana, Bu Murniati pasti kenal. Itu selalu menganalogikan terkait dengan kelangkaan sapi pada Idul Fitri itu. Bagaimana sih mengatasinya? Bagaimana? Ya kita demand itu nggak bisa dipermainkan. Apa kita mau ngelarang ibu-ibu misalkan nggak mau minyak goreng? Oke, tadi misalkan ada Ibu Megawati
memodelkan bagaimana memasak, tapi kayaknya susah menghilangkan itu. Tapi yang kita mainkan itu ada supply-nya sebenarnya gitu, yang harus kita mainkan untuk bisa mengatasi masalah ini. Mungkin itu aja sih. Maaf nih agak sedikit panjang nih kayaknya. Udah seru nih kayak Nggak apa-apa, diskusinya sih serius ini. nggak apa-apa. Wah keren nih, Serius nggak Asep, apa-apa, keren. keren banget. Mantap. Mungkin Keren yang banget, lain boleh Masya bahas. Allah. Nggak apa, di sini kita diskusi. Gak apa-apa, ini justru forum kita semuanya Si gitu. sharing Ya, apapun itu. betul. Justru sebenarnya saya lebih apa ya, lebih prefer jadi pendengar sebenarnya, karena kalau jadi pendengar akan memungkinkan mendapatkan hal yang baru gitu dibanding jadi kayak pembicara itu cuma ngulangin apa yang udah tahu gitu. Makanya bersyukur banget nih ada tadi tambahan dari Kak Asep gitu. Jadi bisa nambah juga knowledge-nya. Makasih banyak ya. Masya Allah. Dari yang lain bagaimana? Ada tambahan? Tadi apa ya? Coba saya ambil poinnya ya dari yang disampaikan Kak Asep itu. Jadi sebenarnya kalau intervensinya tetap dilarang berarti gitu ya, karena tadi balik lagi ke yang konsep awal, tasir itu tidak diperkenankan, dan apa namanya, yang dilakukannya kalau kita belajar dari sejarah itu menambah komoditas barang yang langka tersebut gitu ya. Berarti ambil dari negeri orang misalnya gitu, atau produk semakin menambah produktivitas masyarakat gitu ya untuk menghasilkan barang tersebut supaya apa namanya, supply-nya bisa seimbang dengan demand-nya dan harga bisa kembali normal seperti itu. Tapi Kak, jadi mau nanya nih sama Kak Asep. Ini kalau misalnya di kita itu supply-nya tuh masih ini ya, masih kurang ya berarti kalau masih naik harganya. Bis Padahal kita penghasil sawit terbesar ya. Nah, iya. itu mungkin yang perlu dipertanyakan sih sebenarnya. Dan ini juga sebenarnya udah diwanti-wanti oleh tokoh ekonomi Islam. Mungkin bisa dibaca papernya Al-Makrizi. Pembahasannya terkait dengan inflasi, sebenarnya hubungannya inflasi dan juga pengaruh inflasi. Nanti baca aja. Jadi di situ papernya beliau itu yang mungkin jarang dibahas oleh ekonomi konvensional terkait dengan faktor apa aja sih yang menyebabkan inflasi. Dan salah satu yang aku highlight adalah sebenarnya human error inflation, yang itu mungkin jarang di highlight oleh para ekonom konvensional, yaitu sebenarnya human error ini yang harus diperbaiki dalam mengatasi ekonomi gitu. Human error inflation itu adalah bagaimana pemerintah sekarang untuk tidak SDM-nya intinya gitu ya. SDM-nya terkait dengan pemerintah, terkait dengan produsen gitu. Kalau misalkan itu dibenahi, itu insya Allah inflasi tidak ada. Itu sebenarnya udah diwanti pada zaman Al-Makrizi itu sudah terjadi human error inflation, yang dimana pemerintahnya nggak benar, terus juga mulai ada itu akhirnya inflasi barang-barang pada naik gitu. Nah itu yang mungkin di-highlight-in ya, itu benarin dulu lah sebenarnya SDM-nya gitu. Yang mungkin aku sebenarnya kasus yang kemarin sempat aku highlight yang aku hubungkan dengan Al-Makrizi itu terkait dengan mungkin dulu ada bagi-bagi gratis ya, harga-harga pada langka juga tuh masker gitu. Itu mungkin human error karena ya kita tahu 3 menteri-menteri udah pada ketangkep tuh gitu kan, menteri-menteri Kementerian Sosial, aku sebut aja deh, mungkin menteri-menteri udah pada ketangkap. Human error menyebabkan inflasi yang seharusnya orang-orang memiliki uang, dananya dikorupsi, ya kan, nggak punya uang, dan akhirnya terjadilah kelangkaan, tidak ada daya beli di situ kan, akhirnya demand jomplang, demand-nya jomplang, supply-nya juga jomplang gitu. Yang mungkin harus diperbaiki dulu sebenarnya. Di situ yang aku sempat baca Al-Makrizi itu, yang mungkin tadi mungkin Kak Anissa heran ya kenapa sih padahal di kita banyak gitu, kita penghasil sawit terbesar gitu. Betul. Tapi ya itu human error Iya. inflation itu yang harus diperbaiki kalau menurut Iya. analisanya Al-Makrizi itu. Betul. Kualitas dari SDM-nya gitu ya. Kitanya berarti belum menyeimbangi gitu ya dengan apa namanya, kekayaan yang kita punya gitu, sedangkan kitanya justru malah nggak mengoptimalkan kekayaan yang kita punya itu gitu, sampai akhirnya jadinya seperti ini gitu ya. Jadi Nah, ya, kayak sayang banget gitu rasanya, ya penghasil benar. kelapa sawit terbesar tapi harus merasakan hal ini, kan kayak nggak sesuai dengan keadaan yang ada gitu. Ya. Oke, dari teman-teman yang lain gimana? Kira-kira ada tambahan?
Ini ada tambahan pertanyaan nih, Kak. Oh, Assalamualaikum. iya. Assalamualaikum, Kak. Izin bertanya bagaimana contoh akad mualak dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sebelumnya dari Anissa Nuraini. Oke. Akad mu'alaf itu tadi akad yang saling berkaitan ya. Jadi akad satu, ada akad satu dan dua dalam suatu interaksi antar manusia gitu. Namun ketika akad satu ini tidak dijalankan, maka akad keduanya batal atau di-cancel. Itu kalau dianalogikan itu misalnya gini, saya jual rumah ke kamu ya B gitu. Namanya B misalnya gitu. Tapi kalau si A jual rumahnya ke saya gitu. Itu sehari-harinya seperti itu contohnya. Kalau misalnya si A enggak jual rumah ke saya, artinya kan enggak jadi jual rumah ke si B, jual rumah kita ke si B. Itu contohnya. Iya, contohnya seperti itu kalau yang dari selama ini saya tahu gitu. Atau misalnya saya beli motor kamu kalau misalnya dia mau nyewain motornya ke saya misalnya gitu. Itu nggak boleh, jadi nggak jelas akadnya. Ada 2 akad kan. Tadi mau jual sama yang sewa tadi gitu. Dari Kak Haidar gimana, ada tambahan? Atau dari Kak Asep lagi boleh banget di-sharing yang mungkin lebih analoginya bisa lebih mudah dipahami gitu atau sering terjadi di kehidupan sehari-hari ini. Cukup dulu. Cukup ya. Oke. Dari yang lain mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin teman-teman mau ada 1 atau 2 pertanyaan terakhir nih teman-teman. Oh, 2 pertanyaan terakhir. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya? Cukup kayaknya, Kak. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin ya. Alhamdulillah nih. Terkait tadi tuh banyak banget yang kita dapat dari materi pada malam hari ini tentang fikih muamalah. Dan aku juga dapat ilmu baru juga, di mana kita memang harus dalam bermuamalah tuh memang harus berhati-hati banget. Apalagi kita sudah tahu ilmunya kan sekarang kan ya. Jadi dalam kita mau itu jual beli atau kita mau beli sesuatu, ya kita harus berhati-hati karena di mana kita sebagai ekonomi rabani tadi yang paham ekonomi Islam juga harus berhati-hati dalam bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena waktu sudah lumayan malam juga mungkin memang waktu untuk berehat ya Kak ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini dan aku ingin closing statement nih dari Kak Anissa. Mungkin Kak Anissa mau menyampaikan sepatah 2 patah untuk closing statement ini, Kak? Iya, oke. Sebelumnya terima kasih banyak banget kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan hadir untuk kita sharing-sharing di forum ini. Jadi pada intinya muamalah itu adalah luas ya bahasannya, itu akan terus mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi dari kita sebagai saat ini kan kita generasi muda, kita akan mengambil alih yang namanya nanti manajemen negara, insya Allah gitu ya. Kita lah penerus-penerusnya mudah-mudahan. Jadi kita harus sedari sekarang juga selalu upgrade gitu. Kita jangan gitu-gitu aja gitu. Karena ya ini ilmunya akan semakin berkembang dan kita supaya tidak tergantikan maka kita perlu mengisi hari-hari kita dengan tadi menambah literatur, kemudian berdiskusi seperti ini, kayak gitu ya. Jadi mungkin itu aja closing statement dari saya. Dan mohon maaf sekali bila ada kekeliruan dalam saya menjelaskan. Dan terima kasih juga tadi ada Kak Haidar, kemudian Kak Asep yang sudah menambahkan sehingga diskusi ini bisa lebih terasa hidup gitu. Karena kan biasanya kalau secara online ini ya udah gitu, tidak ada kurang 2 arah gitu. Dan tadi alhamdulillah cukup masya Allah ya interaktif.
Makasih banyak dan oke, terima kasih. Intinya itu. Makasih banyak dan mohon maaf gitu. Masya Allah, jazakumullah khairan kepada Kak Anissa. Nah, kan tadi banyak tuh yang nanya, banyak juga yang aktif. Nah, satu orang nih Kak, favorit Kakak mungkin ada nih. Ada. Mungkin nggak ada. Mungkin Kakak bisa pilih Ya. untuk serta door prize malam hari ini Kak. Iya, betul. Biasanya kan kita memilih dari penanya terbaik gitu ya, tapi kali ini yang saya pilih itu yang tadi tentunya ya, yang tadi sharing-sharing juga, yang aktif gitu. Saya di sini pilih Kak Asep. Masya Allah. Dari Unair. Makasih banyak ya Kak. Oke, jadi untuk door prize kali ini kita berikan kepada Kak Asep. Terima kasih Kak juga atas ilmu yang Kakak berikan. Kita juga sharing-sharing tadi ya. Bisa WA Kak Haidar sebagai narasumber kita. Terus, nah alhamdulillah sudah di penghujung acara, sudah tahap demi tahap susunan acara sudah kita selesaikan. Kayaknya 2 nih, orang deh. 2 orang Ya, lagi. kayaknya 2 orang Oke. Satu lagi. Siapa lagi nih? Penanya yang terbaik. Sika dia yang pilih, tadi kan aku udah pilih. Sekarang Sika yang pilih. Aduh, aku tadi ini Ya, Masya Allah ya. Duh, kok aku jadi bingung karena banyak banget tadi yang nanya, lumayan Masya Allah aktif-aktif semua. Aku pilih Ernawati deh Kak. Jadi Masya Allah juga pertanyaannya lumayan Masya Allah. Iya, sesuai dengan saat ini ya. Ya, jadi untuk Kak Asep dan Kak Erna bisa nanti hubungin Kak Haidar ya. Terus, nah kita sudah selesai di tahap akhir, sudah pengumuman door prize, terus juga penutup. Nah, mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan sertifikat nih, coba sertifikat dari kami Tazkiyah Juara untuk pemateri pada malam hari ini. Apakah sudah siap Kak? Silahkan Aul dan Asis, silahkan kirim link absen sama evaluasinya untuk menerbitkan sertifikat. Oke, kita tunggu Aul dulu ya. Sambil saya screen Aul. Aduh, oke, Mas Aul. Oke, kita tunggu ya. Oh iya teman-teman semuanya, sambil saya informasikan sebelumnya kami minta maaf dari Tazkiyah Juara, harusnya bulan ini harusnya ujian ya. Tapi kadar Allah ada satu hal, jadi kita tidak ujian, mudah-mudahan setelah lebaran ya. Karena puasa kita coba untuk maksimalkan ibadah terlebih dahulu, jadi teman-teman dipersilakan untuk belajar mandiri dan insya Allah habis lebaran kita bakal ngadain kuis gitu. Jadi saya itu aja dan mudah-mudahan bisa diajak semua kelas teman-teman se-Indonesia. Jadi nggak masalah. Jadi berharap kedepannya bisa sharing juga. Aul nggak bisa. Oke deh kalau nggak bisa Aul. Kak, SS-nya diberhentiin Kak, soalnya nggak bisa kalau Kakak masih SS. Maksudnya? Oh, share screen. Share screen maksudnya gitu, share screen. Aku nggak share screen. Oke. Oh, nggak bisa nih. Coba aku. Ini gimana dong? Aku nggak share screen apa? Gimana sih? Ntar deh kalau gitu aku aja yang ambilin, ntar aku download dulu. Insya Allah. Sambil nunggu nih, kita kan sebentar lagi Ramadan, nggak terasa banget dan Benar. kita dari Tazkiyah Juara mungkin ya, mohon maaf lahir batin, mungkin dari kami sebagai volunteer atau pihak penyelenggara masih datangnya, semoga nanti kita bisa full ibadahnya dan diterima ibadah kita selama Ramadan nanti ini teman-teman.
Ya, mudah-mudahan Ramadan ini semakin menambah taatan kita ya sama Allah. Dan mudah-mudahan Amin. semakin Allah mudahkan hajat-hajat kita. Kita sebagai Amin, ya Allah. pembelajar gitu kan, pastilah ada merasa jenuh dan lain sebagainya gitu. Tapi mudah-mudahan senantiasa Iya, terjaga semoga. semangat. Oh iya, Ul, udah Ul, aku lupa ngasih kamu co-host, Ul. Silakan Ul. Aduh, aku banget Ul. Oh, Ul, silakan Ul. Oh, iya, maaf Ul. Silakan Ul, udah aku jadi co-host Ul. Maaf banget Ul. Udah Ul, coba deh Ul. Oke. Oh, sorry banget Ul, maaf banget. Oke teman-teman semuanya, kita foto dulu ya. Nih sama sertifikatnya coba. Maaf banget Ul. Astagfirullahaladzim. Silakan Ul. Kayaknya stop screen dulu dah Ul. Ini belum nampil Ul. Kok dia aku nge-lag ya? Iya, nge-lag Ul. Coba stop screen dulu Ul. Iya, sama nge-lag juga. Ada apa ya? Oke, Coba kalau ya, nge-lag kalau kita foto bareng-bareng dulu. Boleh teman-teman on cam dulu ya. Mohon maaf ya udah pada berkurang nggak apa-apa. Kita yang sedikit mudah-mudahan ini berkah. Maksudnya aku foto ya. Kalau bisa on cam silahkan, sama kita saling mohon maaf lahir batin ya dari pasti juga mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita lebih baik lagi. Gitu. Sampai jumpa di lebaran ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekarang dulu stop screen dulu. Oh iya teman-teman, bagi teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau ngisi materi juga di Olin juga boleh banget ya dari kasih lain gitu. Boleh banget. Jadi nanti boleh hubungi Kak Nisa atau Kak Asih gitu di grup Olin atau hubungi aku gitu. Jadi boleh nih kawan-kawan materinya dari lain gitu nanti bisa sharing-sharing. Aul stop screen dulu Aul. Oke deh, nggak apa-apa deh ya. Biasa Kak jaringan di matrik. Oke, nggak udah kalau kayak gitu nggak apa-apa. Mohon maaf banget sertifikatnya kita ini. Mudah-mudahan mohon maaf atas banyak kekurangannya hari ini. Silakan aku kembalikan ke moderator untuk ditutup. Oke, Masya Allah. Terima kasih lagi atas waktu yang telah diberikan teman-teman peserta pada malam hari ini, Kak Anis, Kak Abdullah Haidar, dan masih banyak lagi teman-teman yang mungkin menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih atas waktunya. Aku selaku moderator, mohon maaf, mungkin tadi ada beberapa kesalahan dan juga beberapa salah kata, baik dan lainnya. Aku di sini pamit undur diri dan sekaligus menutup pada acara pada malam hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa syukron. Insyaallah. Makasih banyak teman-teman semuanya. Jazakumullah khairan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Anissa, Abdul Haidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.